Halo, apa kabarnya? Salam sehat, tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya dalam seri antropologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan. Seperti kita ketahui bahwa sistem kekerabatan itu penting dan perlu ada di dalam sebuah etnis. Di mana di dalam sebuah etnis sistem kekerabatan ini akan mengatur, menuntun, memberikan arah untuk setiap keluarga, untuk setiap kelompok di dalam hubungan antar individu, antar keluarga, dan antar kelompok di dalam sebuah etnis. Kita mengetahui bahwa tata aturan yang diperlukan itu untuk menjaga keseimbangan, keindahan, dan martabat dari keluarga, dari kelompok-kelompok keluarga. Di dalam sistem kekerabatan ini setidaknya ada 3 kelompok yang berkaitan dengan sistem kekerabatan. Kelompok garis keturunan ayah, kelompok garis keturunan ibu, dan kelompok yang memberikan dukungan kepada garis keturunan ayah atau garis keturunan ibu. Mari kita telusuri lebih mendalam. Secara patrilineal kita mengetahui bahwa garis keturunan ayah itu menjadi dominan, menjadi penting dan perlu untuk dipahami dengan baik. Seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan di dalam satu komunitas etnis akan meneruskan garis keturunan laki-laki dari ayahnya, dari kakeknya, dari kakek buyutnya. Misalnya saja si A memiliki marga dari kakek buyutnya X, maka dia harus meneruskan garis keturunan bermarga X di dalam keluarganya. Nantinya anak-anaknya laki-laki akan meneruskan garis keturunan bermarga X ini. Waktu anak-anaknya menikah dengan perempuan dari marga yang lain, dari klan yang lain, maka anaknya yang laki-laki akan meneruskan marga dari keturunan ayahnya. Dengan demikian, secara hierarkis dan secara vertikal linier, kita bisa mengetahui bahwa garis keturunan patrilineal berdasarkan pada keturunan yang diperhitungkan dari laki-laki. Laki-laki menjadi satu kekuatan dasar yang memberikan arah pada etnis tersebut. Tentulah kita harus menyadari bahwa setiap laki-laki yang mengambil seorang perempuan untuk menjadi istrinya, maka laki-laki tersebut memberikan penghormatan dan penghargaan kepada keluarga, orang tua, kelompok dari istrinya. Dan istrinya ini dihargai sedemikian rupa karena memang sudah terhisap di dalam garis keturunan dari si laki-laki tersebut. Upaya penghormatan, penghargaan, dan rasa mengasihani kepada istrinya, kepada orang tua dari pihak istri, kelompok marga dari pihak istri, itu diwujudkan melalui upacara pernikahan. Tentulah setiap etnis memiliki keragaman cara dan tata cara di dalam upacara pernikahan tersebut. Kata kunci daripada upacara dan acara adat tersebut hanyalah berkaitan dengan penghormatan kepada pihak dari istri, baik itu orang tuanya yang semarga dengan orang tua daripada istrinya maupun kelompoknya. Sedangkan di dalam pesta adat seperti itu umumnya pihak dari keluarga suaminya atau laki-laki diundang, diajak bersama-sama merayakan dan bersama-sama menghargai dan menghormati pihak keluarga dari
istrinya, dari orang tua perempuan yang menjadi istrinya. Ini adalah sistem kekerabatan patrilineal. Bagaimana dengan posisi dari perempuan di dalam sistem kekerabatan patrilineal? Perempuan memiliki harkat dan martabat yang spesial di dalam sistem kekerabatan patrilineal, di mana pada waktunya ia akan menjadi istri dari marga yang lain. Itu sebabnya pihak daripada keluarga dari seorang perempuan akan memberikan penghargaan, memberikan rasa kasih dan juga perlindungan dan pertolongan, sehingga perempuan di dalam sistem patrilineal bernilai dan berharga. Sebagai contoh misalnya, di dalam konteks orang Batak, ada yang namanya konstruksi sistem kekeluargaan Dalian Natolu, di mana ada 3 pihak yang penting di sana, yaitu pihak keluarga suami atau laki-laki sebagai pihak yang penting dan utama, yang nantinya akan memberi penghormatan kepada pihak kedua, yaitu pihak daripada istri, keluarga istri, kelompok istri yang disebut dengan hula-hula. Lalu kemudian juga pihak daripada anak perempuan atau keluarga dari keturunan perempuan yang sudah dinikahkan atau terisap dalam keluarga marga lain yang disebut dengan boru. Jadi ada 3 pihak di sana di dalam kehidupan sistem kekerabatan orang Batak, yaitu pihak keluarga laki-laki yang disebut dengan keluarga Dongan Sabutuha. Pihak keluarga ini memiliki satu kewenangan, otoritas, dan kekuatan di dalam mempertahankan garis keturunan laki-laki. Yang kedua adalah pihak keluarga hula-hula, di mana pihak keluarga ini mendapatkan penghormatan, penghargaan, dan juga pihak boru yang memberikan dukungan dan juga memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan segala daya untuk mendukung pihak keluarga daripada laki-laki atau sang suami, yaitu Dongan Sabutuhanya. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana konsep ini ada di dalam setiap etnis. Ada pihak laki-laki, ada pihak perempuan, dan ada pihak yang mendukung pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang disebut dengan keluarga dari laki-laki dan keluarga dari perempuan. Di dalam konstruksi sosial budaya masyarakat pada konteks saat ini, ketiganya tidak bisa dielakkan tidak memiliki peran masing-masing, di mana satu pihak, seorang laki-laki akan pada posisi sebagai Dongan Sabutuha, sebagai pihak laki-laki yang memiliki otoritas, memiliki kekuatan, memiliki pengaruh, tapi di pihak lain dia akan menjadi hula-hula, dan pada waktunya juga dia akan menjadi boru. Jadi setiap orang di dalam etnis Batak pasti memiliki 3 peran ini dalam satu kesatuan di dalam konteks komunitas etnis orang Batak, yaitu dia sebagai hula-hula, sebagai Dongan Sabutua, sekaligus sebagai boru. Kalau ada pesta adat, penempatan diri di mana ia berada itu menjadi rasa kebanggaan dan rasa hormat. Inilah konstruksi sistem kekerabatan patrilineal. Kita akan melanjutkan konstruksi kekerabatan di dalam sistem matrilineal, di mana garis keturunan ibu menjadi penting dan perlu dipertahankan.
Tentulah kita mengetahui di dalam konteks saat ini yang dipengaruhi oleh kepercayaan dan keyakinan daripada setiap etnis, maka kita mengerti bahwa sistem kekerabatan matrilineal tidak sepenuhnya dapat lagi dipertahankan. Walaupun kita tahu garis keturunan ibu menjadi garis keturunan yang penting di dalam keluarga tersebut, tetapi pihak dari ibu dalam suatu keluarga itu memiliki otoritas dan penting untuk dihargai. Kita tahu bahwa di satu etnis yang disebut etnis Minangkabau ada sistem kekerabatan dengan konstruksi sosial budaya Nini Mama, di mana keluarga pihak dari ibu memiliki otoritas, kuasa, dan kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, memberi tuntunan kepada keluarga dari keponakannya, keluarga dari keturunan perempuan yang dilahirkan di dalam keluarga kerabat Nini Mama ini. Saudara sebangsa dan setanah air, bagaimana dengan sistem kekerabatan saudara di etnis masing-masing? Kita patut menghargai sistem kekerabatan tersebut dengan maksud supaya kita menyadari posisi kita dan bagaimana kita menghormati, menghargai pihak lain yang berbeda marga, berbeda kelompok keluarganya, dan berbeda statusnya. Penghormatan dan penghargaan ini penting di dalam sistem kekerabatan, agar keutuhan dan peradaban yang tinggi yang ada di dalam etnis itu tetap dipelihara dan dijaga. Itulah sebabnya kita merasa bangga dengan etnis kita, dengan segala sistem yang ada di dalam kekerabatan dan kekeluargaan kita. Jumpa lagi dengan saya untuk membahas seri antropologi pada video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat.